Kita take off ke kronologi. Aeroflot penerbangan 6502 merupakan salah satu tragedi penerbangan yang disebabkan karena faktor manusia. Sedikit membahas mengenai pesawat yang digunakan dalam penerbangan tersebut. Pesawatnya adalah Tupolev Tu-134A. Pertama kali terbang pada tahun 1979 dan pada saat mengalami kecelakaan pesawat itu telah mengumpulkan 16.154 total jam terbang. Tupolev Tu-134 sendiri adalah pesawat jet berbadan sempit yang dibangun di Uni Soviet untuk rute jarak pendek dan menengah. Pesawat itu mulai diproduksi tahun 1966 hingga 1989 dan selama rentang waktu itu ada total 854 Tupolev 134 yang diproduksi. Kemudian di tahun 1968, Tupolev membuat versi pesawat yang lebih panjang, yaitu Tu-134A dengan mesin baru yang lebih bertenaga dan mampu mengangkut lebih banyak penumpang. Kembali ke penerbangan 6502, ada 4 orang kru kokpit di dalam penerbangan tersebut. Yang pertama adalah Kapten Alexander Kliuyev, kemudian First Officer Gennady Zirnov, ada seorang navigator dan seorang flight engineer. Tragedi penerbangan itu terjadi pada 20 Oktober 1986. Maskapai Aeroflot 6502 membawa total 94 orang penumpang yang terdiri dari 7 orang kru dan 87 penumpang. Pesawat itu take off dari bandara Koltsovo, lalu akan transit di Kurumok, kemudian melanjutkan penerbangannya ke Grozny. Pesawat tersebut take off pada pukul 14.33 sore waktu setempat. Tidak ada yang aneh dengan penerbangan ini. Pesawatnya baik-baik saja, cuaca bagus, dan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa penerbangan itu akan berakhir dengan tragedi. Ketika pesawat Tu-134A itu semakin dekat dengan bandara Kurumok, petugas menara kontrol menyarankan agar pesawat itu menggunakan pendekatan NDB atau Non-Directional Beacon yang merupakan salah satu alat bantu navigasi untuk memandu penerbangan dalam mengemudikan pesawat menuju lokasi bandara. Pesawat masih terbang normal hingga sekitar pukul 15.31 sore waktu setempat. Ketika pesawat itu berada di atas Gunung Ural, Kapten Kliuyev membuat sebuah taruhan mematikan dengan first officer-nya. Ia bersikeras bahwa ia berencana untuk mendaratkan pesawat Tu-134A tanpa kontak visual dengan tanah, yaitu dengan menutup tirai di kaca kokpit bagian kapten. Entah mungkin karena kapten dan first officer sedang merasa bosan di penerbangannya, hingga kemudian dengan konyolnya mereka melakukan sebuah taruhan. 2 menit sebelum mendarat, sekitar pukul 15.48 sore waktu setempat, di ketinggian 1.300 kaki, kapten memerintahkan flight engineer penerbangannya untuk menarik tirai di atas kaca depan kokpit di hadapan kapten. Kapten yakin bahwa dia tidak akan kesulitan mendaratkan pesawatnya hanya dengan menggunakan instrumen. Maka sejak saat itu penerbangan hingga pendaratan pesawat dilakukan kapten hanya dengan mengandalkan instrumen tanpa ada kontak visual dengan daratan. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa untuk melanjutkan approach pada penerbangan itu dianggap sebuah keputusan paling bodoh dan paling mematikan. Bahkan atas kepercayaan diri sang kapten terdengar mengabaikan alarm GPWS yang berbunyi. Sekitar ketinggian 200 kaki, ATC menyarankan agar pesawat itu membatalkan pendaratan karena pesawat itu terlihat tidak stabil. ATC menyarankan agar pesawat go around, tetapi kapten bersikukuh tetap melanjutkan pendaratannya dalam kondisi buta. Anehnya saat itu tidak ada campur tangan yang dilakukan oleh first officer dan flight engineer. Tidak ada diskusi ataupun larangan yang dilakukan oleh keempat kru kokpit. Mereka semua sepertinya fokus dengan pendaratan buta yang dilakukan oleh kapten. Pesawat itu tidak stabil, pesawat masih terlalu tinggi dan terlalu cepat untuk mendarat. Hanya sekitar 1 detik sebelum mendarat, flight engineer diinstruksikan kapten untuk membuka tirai jendela. Namun hal itu terlalu singkat untuk kapten beralih pada instrumen penerbangan visual. Pesawat itu mendarat terlalu keras dan terlalu cepat. Kecepatannya mencapai 280 km per jam dan sudutnya terlalu tajam. Beberapa meter kemudian sayap kiri hancur dan bahan bakar dari tangki yang pecah
tumpah sehingga api berkobar sangat besar. Kemudian saat itu diketahui juga lambung pesawat pecah menjadi 2 bagian. Kemudian setelahnya pesawat terbalik. Peristiwa itu terjadi pada pukul 15.50 sore waktu setempat. Para penumpangnya terjebak di dalam kobaran api. Saat itu beberapa penumpang mencoba untuk melarikan diri dari bagian-bagian pesawat yang terbuka. Namun akhirnya 63 orang meninggal dunia di tempat. Sementara itu, Captain, First Officer, Flight Engineer, dan Navigator selamat namun mengalami luka ringan. First Officer terlihat menyelamatkan penumpang dan berkali-kali terlihat bolak-balik. Namun akhirnya karena ia menghirup asap beracun akibat terbakarnya pesawat, First Officer ini meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut tim evakuasi, total ada 70 orang yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. 1,5 menit setelah kecelakaan, layanan kedaruratan bandara tiba dan mereka berjuang memadamkan api serta mengevakuasi korban. Selanjutnya polisi tiba dan mereka tidak lagi mengizinkan siapapun mendekat kecuali tim evakuasi yang sedang bertugas dan komisi pemerintah. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya tim pemadam kebakaran bisa memadamkan api yang terus berkobar pada pukul 17.44 sore waktu setempat. Salah seorang petugas pemadam kebakaran bernama Vivi Frigin sempat mengabadikan foto-foto setelah kejadian tersebut. Ia berpikir bahwa foto-foto itu akan berguna untuk proses penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Namun setelah 15 hingga 20 menit ia mengambil foto-foto pesawat itu, petugas keamanan negara mengetahuinya dan menangkapnya. Frigin sempat menyelamatkan foto-foto yang ia ambil dan kemudian menyembunyikan hasil fotonya dengan menitipkan filmnya pada pemadam kebakaran lain yang merupakan temannya. Setelah itu ia mengganti film di kameranya dan kemudian mengambil beberapa gambar yang tidak terlalu jelas, sehingga saat kameranya diperiksa tidak banyak foto-foto yang bisa dilihat oleh para petugas keamanan itu. Menurut para petugas keamanan, Frigin tidak diperbolehkan mengambil foto-foto dari pesawat yang telah hangus itu. Jadi foto-foto yang sampai saat ini bisa kita lihat mengenai peristiwa tragedi penerbangan 6502 adalah foto-foto dari Frigin yang diambil secara diam-diam. Pihak berwenang Uni Soviet menyebut kecelakaan itu sangat mengerikan sehingga foto-foto dari peristiwa itu tidak diperbolehkan bocor ke publik. Atau mungkin memang sengaja disembunyikan. Penyelidikan mengenai tragedi penerbangan 6502 dilakukan. Dan tim penyelidiknya menyebutkan operasi penyelamatan dimulai tepat waktu, tetapi tidak dilakukan dengan efisien dan tidak memadai karena terjadinya kerusakan pesawat, kemudian ada api di dalam dan juga di luar pesawat yang memiliki suhu tinggi dan adanya asap beracun. Kemudian terhalangnya jalur evakuasi dan posisi badan pesawat yang terbalik, sehingga kemudian tragedi itu merenggut banyak korban jiwa. Tim penyelidiknya juga berkesimpulan bahwa penyebab bencana penerbangan itu adalah pelanggaran oleh kru penerbangan saat proses approach atau pendekatan di balik tirai dan melakukan penerbangan buta. Hal itu membuat pesawat berada di ketinggian yang tidak tepat saat pendaratan dan kegagalan untuk mengambil tindakan pada saat seharusnya pesawat itu go around. Hal tersebut menyebabkan pendaratan kasar hingga pesawat hancur dan terjadinya kebakaran. Sementara itu, Kapten Alexander Kliuyev diadili atas kecelakaan itu setahun kemudian. Nah, pejabat Soviet menemukan bukti di persidangan bahwa Kliuyev mencoba melakukan pendaratan buta untuk menguji kemampuannya sebagai pilot dan memenangkan taruhan. Beberapa pihak menyebutkan Kapten itu terlihat tampak keren dan tenang selama persidangan, meskipun media di Soviet menyalahkannya atas kecelakaan tragis itu. Kapten Kliuyev akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pengadilan memutuskan bahwa kecelakaan itu dapat dihindari dan menyimpulkan bahwa banyak orang meninggal karena kesombongan kapten. Namun hukuman penjara sang kapten ini ternyata dikurangi sehingga ia hanya menjalani 6 tahun masa penjaranya. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang pada saat itu menyatakan bahwa mereka menemukan kapten melanggar setiap aturan dalam pendaratan butanya. Rantai peristiwa yang menyebabkan kecelakaan itu bisa saja terputus, tetapi tidak ada yang angkat bicara pada saat kejadian, tidak first officer, flight engineer, atau navigator, sehingga hal itu menyebabkan banyak nyawa tidak berdosa hilang. Kapten dianggap terlalu percaya diri pada kemampuannya. Dia yakin bisa mendaratkan pesawatnya tanpa kontak visual dengan daratan dan tidak menerima saran dari orang lain. Itulah sejarah penerbangan dari Aeroflot 6502 dari channel Tamara Del. Semoga bermanfaat.
Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain 3 komen kalian ya. Yang pertama adalah dari Aan Trans. Pengen nyulik Kak Tamara ke Palembang, terus dipaksa baca komen, abis itu dilepasin lagi. Soalnya selalu nonton dan komentar gak pernah dibaca. Padahal cuma pengen komen dibaca, tapi saronian. Apalagi kalau minta dibaca perasaan. Gimana? Canda ya Kak Tamara, semangat selalu, makin jaya, sukses banget kontennya. Salam dari Wongki Togalo. Terima kasih banyak Kak Aan. Kemudian ada dari Fadila Rama. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Pembahasan tentang pesawat bagus banget dan gampang dimengerti. Semoga Kak Tamara dan kru sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kak. Kemudian yang terakhir adalah dari Eka Tracker Transporter. Terima kasih sudah menghadirkan sebuah cerita yang menarik dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi kejadian yang sama. Semangat terus buat kontennya Kak Tamara. Salam Delvers. Terima kasih banyak kalian yang sudah komen dan selamat. 3 komen kalian sudah aku bacain. Jangan lupa kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Di subscribe, di like, sama di komen-komen di bawah sini ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.